Hai semua, perkenalkan nama saya Felicia Susanto dari Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan NPM 2907271. Di sini saya akan membahas permasalahan komunikasi sesuai dengan kasus yang saya temukan menggunakan teori teleologi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan teori teleologi dulu. Teori teleologi itu mengukur baik buruk suatu tindakan dilihat melalui tujuan maupun akibat dari suatu tindakan tersebut. Teori teleologi dapat dirumuskan menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, konsekuensi-konsekuensi tentang perbuatan moral menentukan manfaat dan ketepatan perbuatan tersebut. Seseorang mungkin memiliki niat-niat baik atau mengikuti prinsip-prinsip moral yang tertinggi. Tetapi, jika hasil sebuah tindakan itu berbahaya atau jelek, maka dinilai sebagai perbuatan yang salah secara moral atau etika. Yang kedua, etika yang menilai sejauh mana suatu tindakan mencapai tujuan atau sasarannya atau tujuan atau sasaran dari sistem etika yang diikuti. Yang ketiga, etika yang menilai benar salah suatu tindakan berdasarkan tujuan akhir yang sesuai dengan keinginan dan baik. Apapun yang dicapai sebagai hasil akhirnya dipandang baik secara moral, sedangkan apapun yang menghalangi pencapaiannya adalah jelek secara moral. Terdapat 2 aliran dalam teori teleologi. Yang pertama, egoisme etis. Egoisme etis menurut Aristoteles bisa dibenarkan secara moral jika untuk mempertahankan hidup dan kebahagiaan secara dasar bukan sekadar hedonisme. Yang kedua, utilitarianisme dikembangkan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1748 sampai 1832 bahwa untuk menilai baik buruknya suatu tindakan secara moral adalah menguntungkan kepentingan orang banyak. Etika utilitarianisme memiliki 3 kriteria, yaitu manfaat terbesar dari alternatif, dan manfaat terbesar untuk orang banyak. Kasus yang saya ambil ini adalah kasus pada saat pemerintah menanggapi COVID-19 ini pada saat masih awal-awal sampai di Indonesia. Bisa dilihat bahwa tindakan pemerintah buruk karena menanggapi COVID-19 ini bisa dibilang agak lama. Seperti yang dikatakan Gabriel Lilly, dosen manajemen kebijakan publik atau MKP Universitas Gadjah Mada atau yang biasa disebut dengan UGM Yogyakarta. Secara makro, Indonesia tidak memiliki risk governance yang jelas dalam seluruh lapis pemerintahan. Risk manajemennya juga nyaris tidak ada. Semua dikelola dengan menggunakan logika normal. Begitu ada bencana atau krisis, baru direspon secara ad hoc, sehingga tampak tidak sistematis, tidak komprehensif, dan jauh dari tegas. Gabriel Lilly memiliki niatan baik agar pemerintah memiliki perbuatan yang cepat untuk menangani masalah yang ada di Indonesia. Pada saat ini, seperti teori teleologi yang dapat dirumuskan menjadi 3 poin. Pada poin pertama, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian pada poin yang kedua, dapat saya jelaskan menurut kasus yang ada tujuan atau sasaran Gabriel Lilly. Ini adalah pemerintah tentang dia menilai sejauh mana suatu tindakan pemerintah untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini pada saat masuk ke Indonesia. Pada poin ketiga, saya menilai tujuan akhir sesuai dengan keinginan dan baik akan nantinya bisa terdapat permasalahan yang ada dalam masyarakat dalam secara cepat ditanggapi dan dapat ditemukan cara yang baik untuk menangani permasalahan itu. Kemudian saya akan lanjut pada saat pemerintah sudah menetapkan PSBB.
untuk menangani kasus COVID-19, bisa dilihat bahwa tindakan pemerintah baik, tetapi buruknya pemerintahan itu kurang memberikan pemahaman tentang COVID-19 itu. Seperti yang dikatakan Fajar, ketidakjelasan dalam perumusan kebijakan dan komunikasi publik menyebabkan kebingungan di masyarakat. Selain itu, kebijakan yang tidak sinkron dan tidak tegas dari pemerintah juga menimbulkan celah yang akhirnya membuat masyarakat melanggar protokol pencegahan COVID-19. Hal ini bisa dilihat beberapa kasus yang pernah terjadi, seperti keramaian pengunjung yang terjadi pada saat penutupan McD Sarinah. Lalu, penumpang yang membludak dan berdesak-desakan di Bandara Soekarno-Hatta. Ketika masa mudik lebaran beberapa waktu yang lalu, kemudian kerumunan masyarakat yang tengah berbelanja di pasar dan supermarket tanpa adanya penerapan jarak fisik menjelang Idul Fitri bulan Mei lalu. Fajar juga menilai bahwa pemerintah terlalu terburu-buru mengkampanyekan kenormalan baru. Pada poin ketiga, seperti yang saya jelaskan, bahwa teori teleologi dapat dirumuskan itu dijelaskan bahwa etika yang menilai benar salah suatu tindakan berdasarkan tujuan akhir yang sesuai dengan keinginan dan baik. Apapun yang dicapai sebagai hasil akhirnya dipandang baik secara moral. Sedangkan apapun yang menghalangi pencapaiannya adalah jelek dipandang baik secara moral. Sedangkan apapun yang menghalangi pencapaiannya adalah jelek secara moral. Di sini pada suatu tindakan dan yang menghalangi pencapaian dipandang baik itu pemerintah kurang mempertahankan apa yang masyarakat butuhkan, yaitu pemahaman tentang meningkatkan peserta kedisiplinan dalam menjelaskan protokol kesehatan. Seperti yang dikatakan Romi dengan memberi contoh sosialisasi yang tepat ini melalui pengalamannya mengajar anak-anak usia 4-5 tahun di sekolah yang ia kelola. Karena virus corona tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, maka Romi menggunakan media cat warna sebagai penggantinya. Kalau kamu pegang-pegang barang, nanti catnya akan kemana-mana. Nah, itu corona juga seperti itu, tidak kelihatan tetapi ada. Demikian Romi menjelaskan kepada anak didiknya. Dengan penjelasan sederhana seperti yang dilakukan oleh Romi, maka sosialisasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat bisa lebih mudah dipahami. Selain itu, masyarakat tidak dipusingkan dengan berbagai istilah kesehatan yang bisa jadi terasa membingungkan bagi masyarakat awam. Dari penjelasan saya di atas, dapat dijelaskan bahwa maksud saya dan juga maksud dari permasalahan yang saya sampaikan itu terdapat dalam aliran utilitarianisme seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau saya menilai baik buruknya apa yang dilakukan pemerintah secara moral adalah untuk menguntungkan kepentingan orang banyak. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah-salah kata dan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya.